Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin. Teman-teman, kali ini saya mau ngasih konten atau video yang bersifatnya adalah edukasi ya bro ya. Jadi hanya untuk kita sharing dan supaya kita sama-sama saling paham lah. Jadi mengenai apa? Nah, untuk kita kali ini kita mau cari slug yang ideal untuk setiap barrel gitu loh. Jadi yang terutama ini adalah di diameter bro ya. Untuk si slug ini, kalau yang saya rasakan ya bro ya, yang saya rasakan dia itu pengen nyari titik idealnya di mana gitu ya. Jadi misalkan dia punya barrel itu ukuran ID-nya adalah 450 dengan line punya 448, dia itu masih ideal sekali biasanya menggunakan slug dengan diameter 452 453, contohnya seperti Lothar Walther. Nah, kali ini kebetulan sekali barrel yang saya suguhkan adalah barrel lokal ya. Jadi kita lagi nyari slug yang ideal. Jadi yang ideal itu seperti apa Mas Roso? Jadi dia itu punya toleransi titik gesek yang tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu tipis banget bro. Kalau menurut saya sedikit mengacu di sini ke punyanya Lothar Walther yang seri slug cleaner ya. Jadi dia punya ID dan line yang hampir berdekatan ya toleransinya. Ibarat kata misal dia punya ID yaitu 450, dia itu bisa punya line 449 ya. Oleh sebab itu untuk si Lothar Walther itu bro ya, untuk yang slug cleaner kalau misal kita lakukan croning dia segi 12 ya, saya bilang secara bahasa aneh ya gitu loh. Dia ndak nampak segi 12-nya bro ya, hanya ada lingkaran membulat. Nah sama halnya seperti laras DR slug ya yang alur 10 itu hampir seperti itu juga ya. Karena dia kenapa? Karena dia itu punya titik ya atau toleransi len dan ID yang sangat berdekatan sekali. Berbeda dengan LW klasik yang biasa. Ya, kalau untuk LW klasik yang biasa, dia punya ID 450, dia bisa punya len itu 447. Akhirnya kalau kita lakukan croning itu sangat nampak sekali alur 12-nya. Ya, teman-teman tinggal cek aja di video saya di bawah ini yang pernah saya upload beberapa hari yang lalu. Ya, seperti itu. Jadi saya sedikit mengacu ke situ. Kalau misalkan kita nemu titik yang ideal, bro, ya ini untuk barrel lokal. Nah, biasanya titik geseknya akan sangat minim sekali seperti ini. Tuh, ini sangat minim sekali. Ya, jadi groove-nya juga dia nggak kemakan. Tuh, ini kebetulan alur 8 dan ini juga nggak berlaku untuk semua laras sebenarnya. Kalau misalkan saya bilang barrel lokal ini support pakai selak yang ini, kemudian saya ambil selak ini saya masukkan ke barrel lain ya, barrel lokal yang lain yang saya sendiri nggak tahu itu ID-nya berapa, line-nya berapa ya, dan kemudian saya paksakan biasanya bro, ini saya sedikit ngasih gambaran juga. Nah, hasil titik geseknya dia nggak seperti ini ya. Dia bisa lebih panjang, dia bisa lebih lebar, dan dia bisa lebih kasar. Ya, di sini titik geseknya. Jadi, kalau misalkan dia lebih kasar, teman-teman biasanya harus menyesuaikan lagi untuk diameter selaknya. Ya, biasanya nih banyak kejadian kenapa barrel laras lokal itu banyak yang di lapping. Dia biasanya ngejar yang seperti ini. Dia ngejar keidealan dengan selaknya ya. Ini banyak kok teman-teman semuanya, kayak teman-teman saya ya. Ini nggak satu dua yang seperti ini, tapi mayoritas hampir 90% mungkin ya laras yang di lapping itu. Jadi dia lapping kemudian dimasukin lagi selaknya, dia sodok, dia keluarkan lagi, oh masih kasar, dia lapping lagi, dia masukin lagi, dia sodok lagi, dia lihat ya line-nya seperti apa, titik geseknya di slug tersebut ideal atau belum. Biasanya kebanyakannya kalau yang nggak ideal ini di sininya masih kasar bro
Ya, hasil titik geseknya dia masih kasar, banyak gram yang berserpihan di sampingnya. Gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa cari-cari mimis berbagai macam merek ya di situ. Nah, ini juga sedikit gambaran juga untuk teman-teman semuanya, apakah kalau misalkan barrel ini tanpa treatment akan tetap seperti ini terus, Mas? Ya, hasil titik geseknya. Jawabannya adalah tidak, ya. Sekalipun itu di LW, saya bilang, sekalipun itu di LW. Kalau misalkan kita terus-menerus menggunakan barrel ini tanpa dibersihkan, ya, biarkan aja seterusnya. Nah, bisa lama-lama itu ada serpihan atau residu yang tertinggal di len laras ini. Akhirnya biasanya menghasilkan titik gesek yang berbeda dari perpoma awal, ya, dari perpoma awal, karena si len tersebut dia itu ditutupi atau diselimuti sama bekas gesekan timah ini, bro. Ya, saya sudah bilang, karena untuk titik gesek slug dia memanjang, ya, titik gesek slug dia memanjang tanpa space, ya, berbeda dengan mimis konvensional seperti contohnya QS, Rocket, dan lain-lain. Dia punya space antara bagian rok belakang dan kepala depan, dia punya space, jadi yang kegores hanya sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, kenapa untuk barrel yang digunakan, ya, yang dipakai maksud saya menggunakan slug, kalau nggak ideal-ideal amat dia bisa mampet gitu. Kenapa bisa demikian? Lah karena ini, ya, dia punya titik gesek yang memanjang, ya bro ya. Kalau dia panjang, kita masukkan ke sini, otomatis akan menambah beban, bro. Ya, dorongan akan semakin berat. Makanya di situ kita harus bisa cari titik idealnya di mana. Ya, kalau kita masukin sini berat. Kalau nggak percaya silahkan lah. Kalau teman-teman punya, ini saya bilang ya, itu punya barrel yang ID-nya 43, silahkan masukin NSA yang 20 grain. Saya jamin macet, bro. Ya. Nah, ini juga selaknya lokal. Kalau lokal dia udah banyak inilah dia ya, banyak treatment atau banyak cara berpikir yang udah mantep lah untuk sekarang ini. Dia buat tirus, bro. Ya, dia buat tirus seperti ini, sangat tirus sekali. Kemudian di belakangnya dia besar. Ya, tuh, seperti ini. Kalau yang NSA, ini tirusnya sedikit sekali. Otomatis kalau kita masukin slug tersebut ke laras yang punya ID kecil, dia guratannya bakal panjang sekali. Ya, kemudian berat sekali, apalagi untuk barrel dengan alur 12 dengan ID yang belum menemukan titik ideal dengan selaknya. Saya jamin banyak mampetnya. Seperti itu, ya. Dan apakah ini saya juga mau sedikit bercerita, kalau misalkan kita udah menemukan titik ideal seperti ini, apakah hasil akurasinya akan ideal juga? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, jawabannya belum tentu, bro. Ya, karena ya sekali lagi untuk akurasi itu terpentingnya adalah dites, ya, dites seperti itu. Tapi yang jelasnya kita cari selak yang ideal dulu, titik geseknya, baru kita coba. Kalau asal coba-coba aja, nggak tahu ID larasnya berapa, selaknya berapa, siapa tahu si selaknya kegedean, dia paksa masukin, ya mampet nantinya. Ya, apalagi kalau sampai double mimisnya. Jadi gitu sih kalau saran-saran saya ya, untuk mencari titik selak yang ideal. Jadi pahami dulu barrelnya seperti apa, kita cari selak yang ideal, ukurannya berapa untuk barrel tersebut. Usahakan untuk hasil len atau titik gesek pada selak ini jangan terlalu kasar dan jangan terlalu dalam. Yang penting mimis ini masih bisa bermanuver. Ya, selak ini masih bisa bermanuver dan masih aerodinamis alias muter di barrel itu. Ya, jangan terlalu tipis juga, nanti sliding, dan jangan juga terlalu dalam. Nah, kalau kita paksakan terus-menerus, walaupun ini udah bagus tanpa perawatan yang baik, ini lama-lama titik geseknya nggak seperti ini karena dia timah ketemu timah. Ya, usahakan, saya selalu wanti-wanti untuk barrel yang selalu atau ingin selalu menggunakan selak, usahakan treatmentnya dipakai, bro, ya, dibersihkan sesudah atau sebelum pakai kalau bisa. Mau 10 kali tembak, 5 kali tembak, 20 kali tembak, itu tarik aja, ya, tarik. Nggak susah-susah kok. Jadi performanya tetap nggak berubah. Performa awal sama yang sekarang tetap sama. Karena banyak kejadian
yang awalnya performanya bagus lama-lama menjadi buruk karena kurangnya itu ya kedisiplinan membersihkan barrel ya. Kalau saran saya tetap seperti itu ya. Selalu kalau orang yang order laras LW Alpha ataupun lokal itu selalu bro, saya itu rewel, saya itu berisik gitu loh, selalu ngasih himbauan, ngasih arahan ya, agar ya itu performa tetap baik gitu loh. Terus pengisian udah saya bahas itu. Jadi teman-teman korek-korek aja channel saya, video-videonya di bawah ini ya, untuk yang kurang paham. See you next time. Thank you.